101.3 LCD FM Praise and Worship Music Station. Shalom, selamat hari Minggu malam keluarga El Shaddai. Seperti biasa tetapi secara luar biasa, Jericho hadir memberkati ruang dengar kamu di program El Shaddai Podcast kali ini bersama seorang Stephanie. Hai Steph. Halo Jericho. Oke, apa kabar kamu Steph? Puji Tuhan, luar biasa. Baik ya, sehat ya. Terima kasih loh ya buat kesempatannya di sela tengah-tengah kesibukannya setiap hari. Wah, akhirnya join juga di El Shaddai Podcast ya. Tapi sebelum Stephanie sharing akan kebesaran pekerjaan Tuhan dalam kehidupan Stephanie, tolong perkenalkan dirimu kepada keluarga El Shaddai. Silahkan. Oke, halo, shalom everyone. Namaku Stephanie. Terus apa nih, tinggal di mana, pekerjaannya di bidang apa gitu lah. Oke, aku tinggal di Sukoharjo sih sebenarnya. Sukoharjo ya? Dekat-dekat sini. Terus kerjanya di dunia pendidikan. Oke, singkatnya seorang guru kah atau staff atau? Iya, seorang guru. Oke, seorang tenaga pengajar di salah satu instansi pendidikan di kota Solo ya tentunya. Betul. Ya. Alright. Nah, terus singkat nih untuk sebelum kita lanjut ke segmen yang berikutnya. Nanti juga tolong diceritain bagaimana Stephanie pertama kali atau awal mulanya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi sebelumnya emang backgroundnya dari lahir di keluarga Kristen kah atau bagaimana? Backgroundnya sebenarnya orang tua itu beda keyakinan. Iya, Oke, jadi ikut siap. sama ibu gitu. Oh, Kebetulan begitu. ibu itu Kristen dari kecil kan. Terus apa namanya? Ya sudah ikut sama ibu Oh gitu. gitu ya. Intinya mengerti kekristenan berarti dari orang tua, dari ibu. Iya, begitu. benar. Oke. Nah, akan seperti apa kehidupan seorang Stephanie di tangan Tuhan, ya kan? Kita sambung lagi di segmen berikutnya, tetapi El Shaddai Podcast. Mantap. Segmen CG Blue Cover. Tadi ngomong aku pas ngomong podcast bareng ya. El Shaddai Podcast. Kenapa? Tadi? Oh, aku Kenalnya lali. juga. Lali. Nah, ini nanti mau dari ibu wae terus ke Kristenan terus yakin melu mesti mengenal Kristus gitu kan di tengah keluarga yang mungkin berbeda-beda ngono kan. Mau bisa jelas ke wae lah. Nanti segmen telu, nah ini momennya ini kan momen Natal nih. Gimana di momen Natal yang kapan di dalam kehidupannya Stephanie yang berkesan sampai sekarang yang pengen dibagiin di Indonesia deh. Oke. Kalau sebelumnya anu sih ya apa encounter sih gitu. Encounter ini perjumpaan pribadi dengan Tuhan ini momennya apa? Ya pokoknya diarahkan ya. Oh, jelas lah. Delok-delok ngono gitu. Oke, audio aman. Semangat ngedit Pak yo. Pak Rasa Murah iki Pak piye Pak? Semangat ngedit Pak. Nah, semangat loh editor video nih. Oke bro, ready kami segmen 2 El Shaddai Podcast. Aman ya? Segmen lur ya? Kaget aku. Oke, segmen 2 take 1 Jericho Stephanie on 5 4 3 2 1. Masih dengan suaranya Jericho dan Stephanie di El Shaddai Podcast. Podcast. Oke, Steph. Apa nih, Steph? Fun atau apa nih? Nih. Bebas Apa lah ya. Bebas. Steph aja kali ya. Oke, Stephanie. Tadi dijelasin bahwa memang lahir di keluarga yang punya berbeda keyakinan ya. Yang ini which is orang tuanya beda. Salah satunya berkepercayaan yang lain. Dan Stephanie sendiri mengenal Kristus atau kekristenan dari ibu, karena ibu memang sudah mengenal kekristenan, mengenal Kristus dari ibu kecil. Ya. Nah, waktu itu pernah nggak sih ada keinginan untuk kalau nggak Kristen aja gimana ya? Aku ikut yang lain gimana? Pernah nggak ada keinginan kayak gitu waktu itu? Kalau keinginan mungkin nggak ada ya. Cuma kebetulan di lingkungan dekat rumah itu kebanyakan memang non Kristen gitu. Jadi kayak ya terbiasa lihat mereka beribadah dengan cara yang berbeda gitu. Tapi kalau keinginan nggak ada sih. Oke, jadi emang ya let's say udah apa ya mantap gitu ya menjadi Kristen atau mengikuti Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya seorang Stephanie. Nah, ingat nggak momen-momen mengikut Kristus secara keputusan pribadi seorang Stephanie itu kapan? Oke, kalau momen-momen perjumpaan pribadi dengan Tuhan ya, Yesus khususnya, itu ketika memasuki kelas SMA.
Oke, SMA. SMA. Jadi transisi antara kelas 1 ke kelas 2 Oke. gitu. Itu apa namanya? Kebetulan ada di sekolah swasta Kristen. Oke, siap. Jadi banyak teman-teman, apalagi gurunya gitu, apa namanya, mendorong supaya aku tuh kenal Tuhan tuh lebih lagi gitu loh. Siap. Jadi nggak yang cetek-cetek, tapi bener-bener mendalami itu Oke. gitu. Itu ya berarti di sekolah ya waktu itu. Iya. Terus inget nggak Steph, momennya apa selain emang komunitasnya komunitas Kristiani, Kristen, ada momen tertentu nggak yang ini Jesus I follow you? Momen ya. Jesus momennya. Oke. Oke, kalau itu inget banget sih. Jadi waktu itu punya satu temen deket gitu kan. Dia itu kebetulan gerejanya juga di GBIKA kan. Oke. Nah, dia itu suka banget ngajakin kayak apa? Selain main, dia juga seneng banget ngajakin ke gereja. Oke. Nah, jadi pertama kali dulu itu ke GBIKA itu diajakin dia ikut Teens Impact. Alright, waktu itu ya namanya Iya, masih teens masih sendiri, teens. youth sendiri Nah, ya. bener Oke. banget. Ini Terus alumni nih. nah, itu pertama kalinya gitu kan. Terus apa? Setelah itu diajakin lagi, Oke. nggak berhenti di situ, diajakin kayak KKR. Nah, waktu di momen KKR itu tuh bener-bener ngerasain apa ya, sesuatu yang sebenarnya belum pernah aku rasain, kayak ada damai sejahtera. Kalau kita nyebutnya apa? Ada Roh Kudus gitu loh dalam hidup kita. Jadi apa, setelah KKR itu nggak cuma nangis aja ketika ada altar call, tapi juga benar-benar ngalami perubahan hidup sampai akhirnya ada satu pembimbing, lupa sih, di beliau itu ada di sekretariat. Jadi ngajakin gitu loh, apa namanya, baptis sama terima Yesus kan beda ya. Oh iya, beda. Nah, diajakin pertama kali terima Yesus itu yaitu sama orang di sekretariat, diajakin berdoa gitu loh, menerima Tuhan sebagai apa namanya, juru selamat dalam hidupku gitu. Terus tandanya kan kalau kita menerima Yesus, setelah itu dibaptis gitu. Gitu. Itu tahun 2012. Wah, jadi it's been kayak 11 tahun inilah ya berarti. Iya. Wow. Tadi motong ya, Jericho mau nanya pas beliaunya yang kan berarti melayani ya, bekerja di keluarga Allah, itu apa momennya, pas momen apa? Stephanie main ke kantor kah atau apa diajakin doa itu? Jadi waktu itu kan apa namanya, belum berjemaah di sini Oke, gitu. benar. Nah, terus memutuskan untuk apa namanya, ya sudah, daripada pindah-pindah gereja, Siap. di sini aja gitu, tertanam di sini. Terus kan dulu ada welcome room ya. Nah, oh I know, itu yeah. terus ya sudah diarahkan ke sana, terus didoakan. Waktu itu sekalian. masih jadi jibar ya, masih Iya, jiwa baru kan waktu bener, itu kan. newbie. Jadi newbie, terus didoain di situ, sekalian didorong untuk baptis. Ya Bener. kan, Stephanie gitu kan. Iya, Nah, membaptis. betul. Terus nah, setelah itu nih, gimana perjuangan ya kan, kita mengikut Kristus nggak cuma sekedar ikut ya, kita butuh berjuang untuk setia atau enggak dalam mengikut Kristus. Dan mumpung momen-momennya Natal nih, ada nggak sih salah satu atau beberapa boleh momen Natal di tahun-tahun yang sudah Stephanie lewati sampai saat ini bersama Tuhan Yesus Kristus yang mengubah kehidupan seorang Stephanie? Ceritanya lanjut nanti segmen berikutnya. Jadi aku akan memberkati Roh dengan keluarga Asyadai dengan lagu-lagu pujian, dan tetap di Asyadai Podcast. Lumayan lah. Sumpah sih adem banget. Emang. Ini- Berapa? Pak? Oh. Jadi sih lagi, Pak. Enggak. Masih sih keluar. Berapa? Aman, Pak. Oke. Laguku wis muter lagu Natal bro, nggak apa-apa nek ngomong nek sounding pujian Natal berikut ini nggak apa-apa. Oh, pujian Natal ya? Nah, aku mulai muter lah. Oke, Oke, lanjut. Siap, Pak. Thank you. Tadi ditinggal. Hah? Tadi ditinggal. Oh ya, aman ya. Berarti iki apa jenenge endi mau? Oh, beda apa lo? Benar lo? Aku demen. Cikgu dak kene. Sese. Apa sih gambarnya? Oh, eneng remote guys. Grace. Oh, Gri. Apa? Grace. Apa nih? Aku macamnya Grace. Apa nih? Merek remote. Oh, Gri itu merek lo. Merek. Grace. Yuk. Iki butuh dulu iki sih. Iki penting sih. Apa namanya? Waktu timer. Berapa po ya, santai ngikuti Jericho ya. Oke.
Oke, segmen 3, take 1. Jericho, Stephanie on 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau gitu tadi that was pujian-pujian Natal yang sudah memberkati ruang dengar kamu dengan suasana yang tentunya sudah meriah juga. Gimana, kamu udah pada ngehias pohon Natal belum nih di rumah kamu nih? Stephanie udah ngehias pohon Natal apa belum nih? Sudah di sekolah. Oh, di tempat kerja lah ya. Oh iya, benar. Nah, oke nih, talking about Christmas, kita tadi udah bahas ya bahwa Stephanie ini didoakan waktu itu ketika masih newbie, newcomer di keluarga Allah, jadi jiwa baru, terus didoain, dibaptis, akhirnya turut dalam pelayanan juga kan, sudah pelayanan dan masih pelayanan dong. Iya, puji Oke, Tuhan. puji Tuhan. Terus akhirnya memilih untuk menentukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya seorang Stephanie. Nah, di momen-momen Natal nih, mungkin 1-2 tahun atau ya karena beberapa tahun lalu juga kita mengalami masa yang diizinkan Tuhan terjadi yang begitu pelik dan luar biasa. So how were your Christmas bersama dengan Tuhan? Penyertaan beliau dalam Natal-Natalmu gimana, Steph? Gimana ya, ceritanya pasti banyak banget ya, karena setelah memutuskan untuk ikut Tuhan itu pasti ada beberapa Natal yang aku lalui gitu kan. Betul. Khususnya ada beberapa hal yang mungkin 2 kali ya, 2 yang masih berkesan dalam hidupku gitu. Kalau momen-momen Natal tuh pasti banyak orang yang punya harapan gitu kan, punya harapan. Padahal yang ulang tahun Tuhan Yesus, tapi yang berharap kadang kita gitu. Ya, nggak ngasih, minta-minta terus. Nah, waktu itu jadi aku tuh punya kakak gitu. Kakakku itu kerja di luar kota. Terus karena dia sayang sama aku, ketika dia terima gaji, dia itu pernah nawarin aku kayak, kamu pengen kado Natal apa nih gitu. Dia orang pertama yang nawarin mau kado Natal apa gitu. Nah, aku ingat banget karena waktu itu pengen banget punya HP. Nah, disuruh milih antara HP atau waktu itu salah satu benda gitu, tapi aku lupa. Tapi aku milih HP. Dan akhirnya di momen Natal yang beberapa tahun silam, aku lupa itu tepatnya kapan, aku dapetin HP gitu. Terus seiring berjalannya waktu kembali lagi kayak maksudnya Natal itu tuh sebenarnya kan yang ulang tahun tuh Tuhan Yesus kan ya gitu. Kayak di Natal keberapa itu aku dapat satu pengertian gitu. Bisa setuju atau tidak ya, bebas gitu. Boleh. Tapi aku dapat kayak yang ulang tahun kan Tuhan gitu loh. Kenapa kok yang make a wish itu kita gitu loh, aku gitu loh. Dan kadang-kadang harapan-harapanku itu nggak terjadi gitu loh, dan aku kecewa gitu. Wah, ini Natal kok aku nggak dapet yang aku mau ya gitu. Terus hari itu aku disadarkan gitu loh, kayak yang terpenting tuh di momen Natal itu esensinya adalah kita memberi apa buat Tuhan gitu loh, bukan kita dapat apa dari Tuhan. Gitu sih. Ya, jadi semenjak itu aku nggak pernah lagi kayak bikin make a wish gitu, nggak pernah. Kayak ya udahlah, datang dan aku pengen tahu gitu loh, Tuhan tuh maunya dalam hidupku tuh apa gitu. Jadi kayak kalau make a wish itu ya diharapin pas ulang tahunku aja gitu, bukan ulang tahunnya Tuhan. Bener. Yang dimana nggak jauh dari Desember juga ya. Kok saya tahu ya. Oke, ya, intermezzo aja itu keluarga Alsir. Nah, mungkin kita plotnya bolak-balik ya. Jadi Stephanie pas dibaptis, terus momen-momen Natal. Nah, kita coba balik lagi ketika Stephanie memutuskan untuk dibaptis. How your life have been waktu itu? Habis dibaptis, ikut Tuhan Yesus, mantep. Dari keputusan pribadi, terus gimana tuh kehidupan habis dibaptis? Sebenarnya waktu itu kalau dibaptis itu ibuku sendiri sih yang mendorong gitu. Jadi kayak dilema ya, orang mau baptis itu takutnya nanti kalau setelah dibaptis hidup dalam dosa lagi, pasti itu ketakutan. Gitu, bukan gitu ya konsepnya ya, nggak gitu dong. Pasti ketakutan kebanyakan orang ketika ingin dibaptis itu seperti itu. Kayak maksudnya belum layak gitu kan. Nah, terus ibuku puji Tuhan waktu itu dorong,
ya nggak apa-apa gitu loh, mumpung masih ada kesempatan untuk baptis Oke. gitu. Terus Nah. akhirnya setelah didoakan beberapa waktu gitu, terus ya sudah memutuskan untuk baptis. Dan setelah itu bener-bener apa ya, rasanya malah kayak pengen dibaptis lagi gitu loh. Rasanya tuh apa ya, aku nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata gitu loh. Tapi ketika dibaptis tuh kayak Iya. gimana gitu loh, kayak candu gitu loh, kayak kalau bisa tiap hari dibaptis tuh kayak enak gitu loh, kayak ngalamin perubahan hidup gitu loh. Ya jadi kayak ngerasa bahwa aduh aku udah dibaptis nih tapi kok masih kayak gini lagi ya gitu kan ya. Nah mungkin kalau dari apa yang Jericho ketahui nih keluarga Syadai juga Stephanie, bahwa ya bukan berarti ketika kita dibaptis kita udah langsung mulus auto dapat jalan tol gitu kan ya. Tetap naik turunnya tetap ada, cuman dengan sudut pandang nih, dengan cara pandang yang udah berbeda ketika kita bahkan mau jatuh dalam dosa, bahwa ya Tuhan Maha Pengampun. Bukan tentang seberapa jauh kita terjatuh, tapi seberapa kali pun kita terjatuh kita selalu akan bangkit, dan kita ngerti bahwa kita ini punya Tuhan yang mengampuni dosa, dan sudah dibaptis barangkali adalah sebuah pertanda bahwa kita serius nih, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Kristus, ya kan? Tapi memang kalau kita mau mencari orang-orang yang mungkin dibaptis lebih dari satu kali, mungkin juga ada, karena beberapa narasumber nih sebelum Stephanie ini ada juga yang akhirnya aku dulu juga akhirnya baptis lagi, dan dengan segala macam keputusan dan juga pengalaman keberjumpaan pribadi dengan Kristus, akhirnya mereka melakukan baptis lagi dan segala macam. Nah, balik lagi mumpung di momen Natal ini nih, mungkin pertanyaannya Jericho adalah apa yang Stephanie harapkan di Natal tahun ini? Di Natal tahun ini yang diharapkan ngasih lo ya, ini nggak minta lo ya, ini tapi it's okay lah ya, karena hanya pada Yesus lah harapan, satu-satunya harapan. Oke, setuju. Yesus harapan kita ya. Yes. Berharap apa? Ya mungkin berharap klise nggak ya kalau semakin dekat dengan Tuhan. Enggak dong, nggak klise dong. Kan udah nggak ada klise, kamera udah nggak ada klisenya, beda ya, klise yang lain ya. Terus apa itu tadi? Iya sih itu, lebih ke lebih dekat sama Tuhan lah, itu aja sih. Lebih nempel gitu kali ya. Benar. Erat dan melekat kepada Tuhan. Ya dewasa ini emang kita apalagi sih yang kita pengenin gitu kalau selain di Kristus itu sendiri dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita juga yang sebagai umatnya Tuhan, kitalah yang mungkin kayaknya ngerti, paham apa yang Tuhan pengen dalam kehidupan kita. Ini bukan lagi kehendak kita, melainkan kehendak Tuhan saja. Nah, kita masih ada satu segmen lagi, tapi sebelumnya kita akan mendengar pengumuman penting nih ya buat keluarga Al-Syadai, terkhususnya keluarga Al-Syadai buat kamu yang belum bergereja lokal tapi kamu atau kamu sedang berada di kota Solo. Mari bergabung di ibadah raya keluarga Allah, baik di keluarga Allah Palur Plaza, Widuran ataupun Solo Paragon. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam-jam kebaktiannya jam berapa aja, kamu wajib banget ya cek di www.gbika.org. Terus juga jangan lupa follow akun Instagramnya Keluarga Allah di @keluargaala. Terus follow juga akun Instagramnya Al-Syadai FM di @alsyadai_radio. Satu lagi, berlangganan kanal YouTube-nya Al-Syadai FM di Al-Syadai FM 91.3. Subscribe, like, dan share ke orang-orang yang kamu kasihi, supaya berkat yang udah kamu dapat dari Radio Al-Syadai FM, berkat yang kamu dapat dari Tuhan melalui Radio Al-Syadai FM, bisa juga kamu bagikan untuk orang-orang yang rindu untuk mengenal dan menerima jamahan Tuhan yang begitu luar biasa. Oke, kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Kita tutup dulu segmen yang ini dengan satu buah pertanyaan buat Stephanie. Apa yang sedang ingin Stephanie bagikan di Al-Syadai Podcast untuk edisi Natal hari ini? Tetap di Al-Syadai Podcast. Lumayan. Apa sih yang pengen bareng ya? Mungkin sebelumnya aku minta kasih gimana nih perasaannya, udah tapping ngono. Deg-degan ya pasti harapan ya. Kayak ada, maksudnya aku tuh baru ada di momen kayak sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun aku
aku berharap. Itu bisa dibagikan. Tapi aku nggak bisa ngomong itu di Coba. sini yang aku harapkan. Ya aku harapannya gue sih. Mungkin memang ya setiap orang kan sebenarnya kan tujuan dari ACD Podcast adalah orang-orang yang ngedengerin ki kayak ki relate ki karo aku ki. Oh ya iso lagi mesti aku iso ngene. Apa tik long break ora apa. Pak Yu semangat ngedit Pak Yu. Iki ora di stop kok anunya kameranya. Gila keren. Tapi ya Baterainya nggak ini. oh 100 sih mau. Yo gas apa anu Saya balik apa pertanyaannya? iki mau apa yang kamu harapkan tapi sebelum kuwi gimana sih how you feel tapi isi rodok suwe sira apa 16 menit tak 10 menit nih apa Jujur aku nih harapan bingung loh Mas Yok. bingung gue ya, mungkin gini sih ya aku memang lahir apa ya ini mah loh sampai ngomong apa deh baptis ngomong apa lali aku sampai ngomong mau loh kayak apa sih lali men. Baptis. Terus ya gue mau Kristus satu-satunya harapan ya mungkin gue sebenarnya harapannya Stefani apa ya Jer nggak yang ya mungkin melekat kepada Tuhan lebih lagi mengajak keluarga Syadai untuk ya klise emang rodok tapi memang sorry klikan lagi supaya sekalipun kamu tidak ada dasar untuk berharap kamu sepakat dengan apapun yang akan Tuhan perbuat ngono sih ini yoga banget sih. Aku pengen ngomong tapi jangan di sini. Tidak apa-apa. Apa itu harapannya kan harus ini toh. Aku kuwi ta harapan kuwi ta. Harapan apa? Lembu Jogja ta. Ya mungkin anu sih. Iya sih paham. Iya. Ya mungkin anu wae di momen Natal ini momen untuk kita memberi ngono wae. Sekalipun kowe pengen segala sesuatu lupakan sejenak itu, mari kita persembahkan yang terbaik. Malah tak dikte harapanku malah harapanmu. Ya mungkin sih jadi semakin mengerti apa yang Tuhan mau karena percaya bahwa kalau kita sudah nurut apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, percaya apapun yang kita inginkan, yang kita butuhkan disediakan. Ada relate gratis. Sempret kayak ngono kan. Lumayan kan? Kucing oren. Ya iki sak segmen tok lagi. Sak segmen. Mungkin anu sih atau mungkin enek kisah Natal nih sing kan demo dikei HP masmu toh. Di sini nih apa mungkin gue tambahan. Ora enek. Ya ngono tok ya maksudnya kan Natal. Soal aku satu ku dhewe saiki ngono. Oh mungkin Natal pandemi kuwi kan piye? Ora tidak berkesan sama. Dari Natal pandemi sampai sekarang harapanku sama. Iya. Ini mungkin yang podcast beda ya. Iya itu podcast beda itu. Oke, gas. Mungkin takutnya saya perasaannya saya slow. Nanti diriku juga akan bilang makasih lagi buat waktunya, kesempatannya. Mana sih deh? Lagi masih DTKI, perasaannya Pas satu podcast. Apa? Pas akhirnya iso jadi narasumber. Mana ya? Gas ya? Iya yuk, guys. Nah, mantep, tarik nafas Oke bro. Segmen papat, take siji. Jericho Stephanie on 5, 4, 3, 2, 1. Keluarga Syadai, kamu masih mendengarkan El Syadai Podcast hanya di 91.3 El Syadai FM, your praise and worship station. Masih dengan suaranya Jericho dan Stephanie. Nggak pantas ya? Pantasnya siaran aja sih, nggak nge-rap ntar malah ngerepotin. Apa? Nggak gagap? Oh kayak gagap gitu ya. Musa aja gagap pakai Tuhan nih, tapi nggak harus gagap dulu dong. Nggak gitu konsepnya. Melebar kita nih keluarga El Syadai. Oke, kalau Syadai ini segmen terakhir buat kamu dimanapun kamu berada, pokoknya stay safe, yang dengerin lewat radio mobil, yang lagi hujan, di luar hujan mungkin ya kan, karena di sini studio tidak hujan dong. Tetap jaga kesehatan selalu ya, jangan sampai kamu sakit, banyakin minum air putih, makan makanan yang sehat, makan yang cukup 3 kali sehari minimal, kan. Terus balik lagi ke seorang Stephanie nih, ya kan. Gimana perasaannya setelah akhirnya kita sharing untuk LCD podcast ini? Gimana, Steph? Lega ya. Akhirnya menepati janji. Setelah dipaksa ya. Enggak kepaksa dong, tapi dong. Ya, senang sih ya, dan harapannya semoga mendengar LCD ya bisa terberkati. Oke, itu sih. Alright, karena kita selalu diberkati dan gak egois, kita juga rindu untuk memberkati keluarga Al-Syadai. Nah, tadi atau coba ya tadi Jericho udah bilang bahwa alurnya mungkin bolak-balik. Nah, pas
ngikut Tuhan, akhirnya memutuskan untuk mengikut Tuhan secara pribadi dengan sadar, terus dibaptis, terus momen Natal. Mungkin ada yang mau ditambahin, mungkin ada di beberapa momen Natal yang lain yang berkesan juga. Mungkin di kayaknya hampir semua orang berkesan, sekalipun kesan kan tidak selalu sorry to say baik ya. Mungkin ada kesan yang kurang baik atau kadang menjadi selalu diingat itu kan ada yang unik, ada yang kadang sorry to say nyebelin. Gimana tuh momen Natal sekitar 19, 20, 21, 22 kemarin ya, dimana kita masih harus pakai masker. Gimana? Ada kesan mungkin atau gimana? Kesan Natal apa ya, bingung juga ya ketika harus ditanyain apa namanya kesan Natal di tahun-tahun itu. Karena kayaknya gitu-gitu aja kan, nggak Iya, kemana-mana. benar kita nggak ketemu siapa-siapa gitu kan, cuma ya lihat segala sesuatu dari layar HP kita gitu kan. Betul. Berkesannya sih sampai sekarang itu sepertinya sih sama kayak yang tadi sempet aku ceritain ya Jericho. Apa namanya, pasti ada harapan. Siap. Pasti ada keinginan. Pasti kita punya apa ya, setiap kita itu pasti punya keinginannya masing-masing gitu loh. Nah aku secara pribadi itu juga punya gitu. Menjadi berkesan karena ketika itu belum tercapai gitu, Tuhan tuh seperti ngomong sama aku gitu, kayak tahu nggak sih ayat Alkitab yang bilang kalau tentang Abraham itu loh, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga gitu loh. Nah rasa-rasanya kayak dari tahun pandemi ya, tahun pandemi sampai sekarang tuh kayak Kesebut juga kan kata itu. iya, apa namanya, kok harapannya ini belum tercapai-capai ya gitu. Bahkan kadang kayak boleh aku harapin sih nggak sih sebenarnya Boleh gitu berharap loh. lagi nggak sih? Iya gitu loh, sebenarnya ada harapan nggak sih gitu loh. Tapi mengingat si Abraham itu aku kayak jadi dikuatkan gitu loh. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku mengganti itu jadi namaku gitu loh. Stephanie akhirnya berharap juga gitu ya, sampai sekarang masih berharap sih apa yang jadi harapanku. Mungkin kalau anak-anak seusia kita gitu ya. Iya, kita seumuran ya Jericho ya. Keluarga jadi ya. Apa yang sekolah mungkin pengen dia jadi pintar gitu ya, jadi juara gitu. Kalau usia-usia kerja mungkin pekerjaannya diberkati, atau mungkin yang belum punya pasangan hidup ya harapannya punya pasangan hidup gitu, atau mungkin yang lainnya gitu ya, sekalipun mungkin itu rasanya kayak sudah ada pengharapan lagi, tetap percayai kalau ya Tuhan itu pasti menyediakan yang terbaik buat kita tepat pada waktunya. Betul gitu. sekali. Nggak harus di momen Natal ditepatin gitu, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, atau mungkin ntar ke depan di Natal 2024, 25 atau 26 atau sekian, mungkin Stephanie udah dapat nih apa yang sudah aku pergumulkan dari hari ini terakhir kali kita podcast. Feel free to just contact me jika aku mau kesaksian lagi atau sharing lagi. It's okay. Ya kan, karena jadi aku percaya setiap orang pasti punya cerita. Setiap orang yang benar-benar nempel sama Tuhan itu ceritanya pasti berkesan. Karena kasihnya Tuhan itu nggak pernah berhenti mengukir kisah setiap kita. Haleluya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditambahin nih. Saya masih ada beberapa menit waktu ke depan. Atau apa nih? Atau is it enough for you tonight? Ya mungkin itu ya, jadi itu dulu aja ya, ditunggu ya kesaksian ke depannya nanti ya. Ditunggu sini lagi kan. Iya dong. Oke nih, dan kalau jadi kau juga sih, I would like to say thank you so much buat kesempatannya Stephanie. Tadi di tengah-tengah kesibukan dan tanggung jawab yang harus dikerjain dengan satu dengan yang lainnya, bisa menjadi bagian dari salah satu keluarga dari narasumber LCD Podcast, jadi bagian dari keluarga LCD karena kita juga adalah keluarga lah, gitu kan. Alright. Nah, that was LCD Podcast untuk edisi hari ini, keluarga LCD. Terus juga dengerin radio LCD FM yang 24 jam memberkati ruangan dengar kamu. Ada juga LCD Podcast yang setiap hari Minggu tayangnya hari Minggu jam 8 sampai jam 9 malam bersama Jericho, Stephanie, juga narasumber-narasumber yang diberkati dan rindu menjadi berkat yang luar biasa yang lain-lainnya. Oke. Akhirnya dari Jalan Joyonegaran 3 Awido dan Surakarta, saya Jericho. Saya Stephanie. Kita pamit mendarat.
Salam, happy Sunday dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.